Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang berbahagia semuanya, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, kaum muslimin dan ibu-ibu muslimat, menjadi sebuah yang niscaya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ditakdir oleh Allah berada dalam tempat yang baik bersama orang-orang baik dan tentunya dengan tujuan yang baik. Hal yang semacam ini jarang kita dapatkan, atau banyak orang lain tidak dapatkan, sehingga pada pagi hari ini, kata beliaunya Pak Wiono, kita ditakdir pagi ini bisa sholat subuh berjamaah. Itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kenapa? Bahkan ketika orang sholat itu merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah. Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk sujud, itu adalah kesempatan yang tidak ada bandingannya. Maka kita harus bersyukur pada pagi hari ini, di samping kita hadir dalam majelis ilmu, kita sudah ditakdir menjadi orang baik karena sudah bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang mengaku cinta kepada beliau mendapatkan syafaah beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berbahagia, berbahagia nggih? Jangan ada hati yang susah, jangan ada hati yang gundah, karena seperti saya sampaikan barusan, kita itu pagi hari ini ditakdirkan bangun sebelum subuh, kemudian sholat, bisanya diberikan kesempatan qiyamul lail 2 rakaat saja. Itu adalah nikmat yang tak terhingga. Jadi kita jangan sampai pernah susah. Apalagi kita tadi juga sebelum sholat subuh diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang sering kita kenal sebagai 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh atau 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kalau kita sudah mendapatkan hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk gundah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk susah. Kenapa? Harus kita tanamkan keyakinan bahwa yang membuat kita bahagia itu Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang itu duka juga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita punya keyakinan tersebut, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Yang susah, yang sedih, jangan berlarut dengan kesedihannya. Itu manusiawi, susah, sedih, tapi jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan kita. Kita harus pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadir semua jamaah salat subuh yang berbahagia, saya teringat dengan pujian yang biasa dibacakan biasanya di masjid-masjid, di musola-musola, terkait dengan tombo ati. Salah satu yang sering kita kenal adalah wong kang soleh kumpulono. Salah satu dari tombo ati itu adalah wong kang soleh kumpulono. Ternyata ungkapan tersebut dasarnya adalah ada dalam kitab An-Nasoihul Ibad
di mana Syekh Abdurrahman Al-Antaki beliau mengatakan khamsun hunna min dawail qalbi inda qaswatihi. Ada 5 perkara yang kemudian itu menjadi obat ketika hati itu gundah, ketika hati itu gelisah. Yang pertama beliau mengatakan, ungkapan ini juga dinukil oleh Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawaz, yang kemudian juga dinukil oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Tibyan. Yang pertama itu mujalasatul sholihin, berkumpul dengan orang-orang baik. Pagi hari ini kita sudah mendapatkan itu. Saya yakin tidaklah orang baik yang hadir pada Jumat pada pagi hari ini. Dalam artian apa? Semua yang hadir di sini insya Allah adalah orang-orang baik. Jadi kita pagi hari ini kumpul sesama orang-orang baik. Maka ini adalah sebagai obat kita gelisah. Jadi memang benar kata pujian tadi ya, wong kang soleh kumpulono, itu memang benar. Mujalasatul solihin itu memang menjadi bagian penting. Mujalatul solihin tidak hanya sekedar kita ngobrol, tidak hanya sekedar kita, akan tapi mujalasatul zikri, kita di situ juga ada saling mengingatkan. Mujalasatul wa'dhi, di situ juga saling menasehati. Maka pada pagi hari ini kita hadir dalam kajian taklim pada pagi hari ini, itu juga bagian daripada mujalasatu as-solihin. Dan insya Allah kita tenang, insya Allah kita akan mendapatkan hati yang enjoy gitu ya. Bayangkan kalau kita sholat subuh saja, kalau misalnya kita terlambat, itu biasanya ngenserengen, katanya orang Madura, dumrondungen. Jadi tidak enak, pagi telat itu tidak enak. Jadi sekali lagi, ini salah satu, hadir kita pada pagi hari ini salah satu obat bagi kegundahan hati, atau bahkan ketika hati tidak gundah, maka Allah akan menambah ketenangan dalam hati kita. Jadi kalau misalnya gundah itu bukan tambah melakukan hal-hal yang dilarang. Biasanya kan orang itu ketika frustasi, gundah, itu hal-hal negatif kadang dilakukan, sing ngombe, sing melampiaskan pada hal-hal yang dilarang. Itu tidak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, itu adalah bagian daripada pagi hari ini, itu bagian dari obat hati kita atau penenang hati kita inda qaswatihi. Karena kalau sampai terlambat kita itu tidak hadir gitu ya dalam sebuah majlis, makanya sampai dikatakan sebagian ulama itu, orang yang tidak hadir dalam majlis 1 minggu saja 1 kali, itu disebut sebagai orang yang zalim, faqad zalama nafsah, dia sungguh telah zalim terhadap dirinya. Jadi alhamdulillah kita itu masih ditakdir bukan menjadi orang-orang yang zalim kepada diri kita, karena tiap pagi atau tiap ahad pagi kita masih ditakdir untuk mengikuti kajian. Maka kita tidak zalim terhadap diri kita. Zalimnya bagaimana? Zalim telah menjauhkan diri kita sendiri itu kepada rahmat Allah. Karena pada saat kita kumpul seperti ini, haffathul malaikah, malaikat itu berkumpul semua, kemudian ar-rahmah turun, rahmat dari Allah itu turun. Makanya tidak ada ceritanya orang yang pulang pengajian, orang yang semulai dari kajian pagi apalagi ya, itu pulangnya pas nangis karena susah. Tidak ada. Insya Allah berbahagia. Paling tidak meskipun banyak hutang, itu bisa seperti tidak punya hutang gitu ya, seperti tidak punya hutang ya. Karena memang hutang itu jangan dipikir, nggih. Hutang itu jangan pernah dipikirkan, harus dibayar. Jangan dipikir, tapi harus dibayar. Jamaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lalu ya, meskipun sudah 1 bulan yang lalu, itu saya pernah menjelaskan tentang tafsir dari
suratul Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Kenapa saya utarakan ini di awal atau saya sebutkan ini di awal? Karena surat Fatihah ini sering kali kita baca, bahkan dalam satu hari itu kalau kita sholatnya itu 5 kali, ada 17 kali rakaat, maka ada 17 kali Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah itu disebut sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang, 7 ayat yang sering dibaca. Jadi Al-Fatihah itu memiliki fadilah yang luar biasa. Jadi sesuatu yang sering dibaca itu bukan tanpa alasannya, pasti di situ ada hal besar, semuanya dengan Al-Fatihah. Kita buka kegiatan dengan Al-Fatihah dan seterusnya, karena memang itu wurud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu memang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Fatihah itu merupakan Fatihatul Kitab, merupakan pembuka dari kitab. Kemudian ada istilah lain, ada beberapa nama yang kemudian perlu kita kenal tentang Al-Fatihah. Ada juga disebut Al-Fatihah itu sebagai Ummul Kitab, ada juga disebut sebagai Fatihatul Kitab. Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifa, sebagai penyembuh. Kenapa Fatihatul Kitab? Dawa'un min kulli saqamin. Fatihah kitab atau pembuka kitab yaitu Al-Fatihah itu menjadi syifaun likulli saqamin, menjadi penyembuh bagi setiap penyakit. Makanya orang-orang tua kita dulu itu mengamalkan itu, disuwuk biar istilahnya itu. Ternyata suwuannya bacanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, Al-Fatihah. Jadi suwuknya orang-orang dulu, orang-orang as-salihin itu pakai Alhamdulillahirabbil alamin, surat Fatihah. Karena surat Fatihah itu bahkan bukan hanya Fatihah saja, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Saya turunkan kepada kita semua, Allah turunkan kepada kita semua ini yaitu Al-Qur'an yang mana fihi syifaa'un, di dalamnya ada penyembuh. Salah satunya adalah Fatihatul Kitab. Jadi Fatihah itu bukan hanya syifa, bukan hanya sebagai rutinitas saja dibacakan, tapi memiliki makna, memiliki faidah. Yang pertama itu syifaun, penyembuh. Jadi kalau ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, kita coba bacakan bismillah, tiupkan dengan air, kemudian kita minum, itu sebagai langkah ya. Jadi Fatihah tabarukan kepada surat Fatihah. Kemudian di samping itu tidak hanya disebut sebagai syifaun, Al-Fatihah itu juga disebut sebagai ruqyatun. Jadi ruqyah itu kita tidak asing ya, bahkan di semua semua lapisan masyarakat itu tidak asing dengan istilah ruqyah. Jadi ruqyah itu kalau orang dulu mengenalnya bukan ruqyah, orang Jawa itu rokat ya, dirokat, anak wis dirokat, biasanya istilah Jawa itu ya. Sebetulnya yang diambil dari istilah Arab yaitu ruqyah, rokat ya. Jadi gampangnya rokat ya, karena orang Jawa itu juga tidak mau yang berat-berat, orang Madura sama, tidak mau dengan yang berat-berat. Ruqyah itu, ngomong ruqyah itu kan terlalu berat, jadi diringankan menjadi rokat gitu kan, sama seperti orang Madura, sehingga reng Madura lakal keng goge gitu kan. Abdurrahman menjadi Durrahman gitu kan, Abdur Rosak menjadi Durrosak. Yang aneh itu nanti ketika Abdur Rosak menjadi Haji, kemudian sama orang Madura disebut Jidur Rosak gitu ya, pasti Jidur Rosak. Nah ini salbutnya. Para hadir jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nama di antara Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Kenapa disebut sebagai ruqyah?
li'anna ba'dhas sahaba yastarqi biha, karena ada kisah sahabat itu yastarqi biha, menggunakan ruqyah dengan Fatihatul Kitab, bahkan sebelum diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari dikisahkan dari Sa'id Al-Khudri, ya, beliau bercerita ada sekelompok besar sahabat melakukan perjalanan, tentunya di dakwah, ya, kemudian sampai kepada suatu tempat mereka kehausan dan kehabisan makanan, sehingga pergi ke perkampungan untuk bermaksud menuju ke kepala sukunya, bermaksud untuk minta bantuan air, bantuan makanan. Kalau dulu itu memang kan kita ingat ada hadis afdalul amal afdalus shadaqah sukya, ya, shadaqatul ma gitu, ya. Paling baiknya sedekah itu adalah sakyul ma, memberikan air minum. Jadi paling utamanya sedekah itu memberi sakyul ma. Kalau sekarang sakyul ma air putih, kan maksudnya sakyul ma itu memberikan, menghidangkan air putih, sedekah itu. Kalau dulu memang itu menjadi hal yang sangat penting gitu, ya. Kenapa? Bayangkan di Arab, Jazirah Arab itu tempatnya itu kan panas gitu, ya. Seringkali orang kehabisan air, bahkan ketika melihat air di kejauhan ternyata itu bukan air, hanya fatamorgana saja. Maka air menjadi penting, sehingga ada hadis yang menyebutkan afdhalus shadaqah sakyul ma. Kalau sekarang itu harus kita lakukan, cuman minimal itu ada rasa-rasanya gitu, ya. Bukan hanya air putih aqua gitu, ya. Akan tapi minimal ada rasa manisnya. Nah, di sini biasanya nanti ada kopinya biasanya. Itu sudah afdhalus shadaqah sakyul ma. Jadi paling baiknya sedekah itu sakyul ma. Cuman ini belum datang ini. Biasanya sebentar lagi datang. Para hadir jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah minta di perkampungan tadi, orang-orang kampung itu cuek, gak diwehi, gak dikasih. Akhirnya ternyata lakon dilalah, kepala suku itu ludhi'a alaihul hayyah, digigit binatang buas, binatang berbisa, ular, ya. Sehingga kada ayyaku namuma alaih, sampai dia pingsan, sampai mati gitu, ya, sampai mau mati. Sehingga kebingungan. Akhirnya salah satu utusan dari ketua suku tadi pergi kepada rombongan tadi dan bertanya, apakah ada orang yang bisa mengobati? Hal min mustarkin indakum, apakah kalian punya obat? Apakah min rokin, punya yang bisa mengobati gitu, ya. Akhirnya para sahabat tadi yang kemudian dicuekin langsung bahasanya gitu, kalau sekarang itu wani piro sampean gitu, ya. Jadi wani piro itu sebetulnya ada sudah pada zaman sahabat. Cuman wani piro yang di sini ini adalah yang dilegalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wani piro gitu, ya. Kalau memang kalian minta obat atau minta diobati, maka kalian harus menyediakan kambing. Bahkan sebagian riwayat itu, sebagian keterangan yang pernah saya baca, bukan hanya satu kambing, ada 30 ekor kambing gitu, ya. Artinya mereka itu campur para sahabat itu kan campur rada gregetan gitu, ya. Sesama muslim kok tidak mau bantu gitu kan. Lek wis butuh dhewe minta tolong. Nah, ini tabiat kita seperti itu biasanya. Gak gelem nulungi, lek susah jauh tolong. Makanya kan kita itu setiap ada orang susah, sedih, itu harus kita sama-sama membantu gitu, ya. Kenapa? Allah itu tidak akan pernah menghinakan kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu membantu kita, membantu orang-orang yang punya kepedulian kepada orang lain. Lek kita itu tidak pernah peduli kepada orang lain, jangan pernah hidup kita itu enak, jangan pernah rezeki kita itu lancar. Karena rezeki salah satu
sebab terbesar dari rezeki itu bukan hanya doa. Doa itu tidak menjadi penyebab utama, akan tapi memberi sebagai pancing terhadap rezeki. Jadi kemudian para sahabat tadi setelah minta, karena memang sangat butuh ya, darurat, emergensi, akhirnya mengiyakan, ya wis, aku sanggup, saya mau memberikan itu ya. Akhirnya salah satu dari sahabat yang soleh kemudian membacakan suratul Fatihah, kemudian ditiupkan kepada air lalu diminumkan. Laqad dilalah qadarullah, atas kuasa Allah sembuh. Hewan beracun dibacakan Fatihah itu sembuh. Kalau sekarang kira-kira bagaimana? Sampean ada orang kemudian digigit ular kobra pas dibacai Al-Fatihah misalnya, kira-kira efeknya bagaimana? Apakah sembuh? Apakah tambah mate? Nah coba pertanyaannya sekarang. Kemungkinan sembuh ada, kemungkinan tidak sembuh banyak. Bukan karena Fatihahnya. Kira-kira problemnya di mana? Yang baca, yang ruqyah. Bahkan ahli ruqyah sendiri itu tidak jarang mereka itu gagal dengan ruqyahannya. Jadi bukan karena Al-Fatihahnya yang kemudian tidak mandi, akan tetapi karena yang baca. Akan tapi perlu diketahui, Fatihah itu adalah doa yang tembus tidak hanya kepada orang kita seperti kita sama manusia biasa, akan tapi juga tembus kepada aulia, tembus kepada anbiya, juga tembus kepada al-mursalin, tembus kepada para nabi, tembus. Makanya kemudian kalau kita Fatihah itu tembus ya. Maka kemudian kalau kita punya hajat, misalnya ada orang yang ingin dia misalnya baik gitu ya, kita Fatihai saja. Anak-anak kita Fatihai saja. Itu sebagai doa. Jadi bukan kalau sekarang gak mandi itu, misalnya ada orang kena gigit ular kobra kok mati diwacani Fatihah, jangan salahkan Fatihahnya. Karena yang membaca itu imannya itu tidak seperti iman para sahabat dulu. Jadi kalau sahabat dulu dibacakan Al-Fatihah waras gitu ya, akhirnya dapat banyak kambing gitu ya. Setelah dapat banyak kambing, waqala ba'duna, sebagian kita itu berkata, katanya sahabat pada saat itu ya, iki awake dhewe ki ndak tahu hukumnya yang transaksi seperti itu, kita ndak tahu apakah itu diperkenankan atau tidak. Sehingga para sahabat itu setelah pulang matur, bercerita terkait dengan kisah tadi ya, cerita yang kemudian datang tak dikei, kemudian setelah kepala sukunya dicakot ulo, digigit ular, kemudian dia minta doa dengan transaksi wani piro tadi ya, dengan transaksi wani piro tadi. Kemudian akhirnya ya, cuman jangan kalian salah pahami, wani piro itu biasanya kan identik dengan sogok ya, ini ndak, beda, jangan membayangkan ke sana, salah bayangannya nanti. Jadi akhirnya sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu begini. Akhirnya Rasulullah fadohikah, tersenyum, fadohikah, tabassama fadohikah. Rasulullah itu tersenyum dan juga tertawa, sampai beliau berkata juga seperti ini, ma adraka annaha ruqyatun. Tekon di sampean kok ngerti lek Fatihah itu ruqyah itu ya. Maknanya memang bahwa Rasulullah menegaskan bahwa Al-Fatihah itu juga sebagai ruqyah. Bahkan Rasulullah minta, mana bagian saya gitu ya. Meskipun maksud Rasulullah berkata mana bagian saya itu bukan menunjukkan bahwa Rasulullah minta bagian betul, akan tapi lebih kepada menegaskan bolehnya hukum meminta upah pada saat kita mengobati orang lain. Makanya ketika ada kiai ngobati, menjadi tabib, kemudian ngasih tarif, itu boleh-boleh saja, itu diperkenankan. Kalau sahabat dulu kan malah ekstrim, 30 ekor kambing. Kalau sekarang ada minta obat kemudian hanya
minta 30 ekor kambing, syaratnya yowis gitu ya, gak kira yowis gitu kan, gak kira mau gitu ya. Jadi ini sehingga sekali lagi bahwa Al-Fatihah itu juga disebut sebagai ruqyatun, ruqyah. Jadi bacakan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian insyaallah atas izin Allah kita niatkan untuk kesembuhan, insyaallah sembuh. Mana yang penyakit yang tadi ya. Kalau sekarang itu normalnya orang kena gigit ular itu kalau tidak diobati, racun menyebar kemana-mana, koit, mate. Kalau tidak segera ditangani. Cuman qadarullah dibacakan Al-Fatihah itu selesai. Ya cuman kalau sekarang kalian jangan coba-coba ya, panjenengan semua jangan coba-coba. Ada yang kecuali dengan pakai wasilah yang batu hisap itu kan ada, memang batu hisap namanya, hisap racun itu ada. Itu bukan karena sakti ya, akan tapi secara ilmiah memang mampu menyerap racun. Jadi ada semacam batu apa istilahnya itu ya, bisa menyerap racun gitu ya. Jadi bisa digunakan sebagai wasilah juga sekaligus dibacakan Al-Fatihah gitu ya. Insyaallah mandi itu. Para jamaah salat subuh kajian taklim pada Ahad pagi ini yang berbahagia. Selanjutnya selain disebut sebagai ruqyah, Al-Fatihah itu juga disebut sebagai Al-Kafiyah, juga disebut sebagai Al-Waqi'iyah, juga disebut sebagai As-Salat. Nah ini Fatihah itu juga sering disebut dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Al-Fatihah yuqalu laha as-salatu. Jadi Fatihah itu bukan hanya Ummul Kitab, bukan hanya Fatihatul Kitab, akan tapi penyebutan lainnya banyak, berarti nama-namanya itu ya. Salah satunya adalah as-salat. Jadi disebut sebagai salat. Kenapa salat? Kenapa Al-Fatihah itu sampai kemudian disebut sebagai as-salatu, sebagai salat? Karena mengingat keluar biasaan dan keistimewaan Al-Fatihah. Kenapa? Dalam hadis itu disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah ini menjadi syarat, menjadi rukun. Jadi Al-Fatihah itu memang menjadi rukun dan tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Bahkan ketika orang yang tidak mampu membaca bahasa Arab itu membaca Fatihah itu dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Bukan kemudian seperti Arab yang dibahasa salat yang dibahasakan itu tidak boleh. Kalau misalnya tidak bisa lagi, maka kemudian membaca zikir-zikir yang kemudian panjangnya sama dengan Al-Fatihah. Bisa membaca Allah Allah Allah. Cuman kalau orang sekarang pas tidak iso maca Fatihah ya kok kenemenan temen gitu ya, temen-temen tidak iso baca Al-Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sehingga inilah yang menjadi alasan bahwa Al-Fatihah itu juga disebut sebagai as-salat. Apa dalilnya lagi? Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah itu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang ma yunsabu ilallahi maknan la lafdhan, sesuatu yang disandarkan kepada Allah secara makna tidak lafalnya. Maknanya dari Allah, lafalnya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya hadis qudsi itu didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau dengan mimpi. Jadi Allah itu dalam hadis qudsi berfirman, qassamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat antara aku dan hambaku itu dua bagian. Salat yang dimaksud di sini apa? Al-Fatihah. Maka kemudian alasannya kenapa? Sudah saya jelaskan.
Alasan disebut sebagai Al-Fatihah itu salat karena hadis tadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi kemudian setelah Allah berfirman qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Jadi Allah itu membagi salat Fatihah itu dalam dua bagian. Sebagian riwayat nisfun li abdi wa nisfun li, sebagian untuk hambaku dan sebagian untuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kemudian dibagi menjadi dua itu seperti apa? Surat Al-Fatihah itu kan disebut sebagai Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu kan 7 ayat yang sering diulang-ulang. 3 ayat itu yang pertama itu untuk Allah, khusus kepada Allah. Kemudian ayat keempat itu sebagai penghubung antara Allah dan hambanya. Dan kemudian 3 terakhir yaitu dari 5, 6 dan 7 itu adalah hadza li abdi, itu adalah ayat khusus untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi. Kemudian lantas bagaimana penjelasannya? Wa idza qala al-abdu alhamdulillah, ketika hambaku berkata alhamdulillah, yaitu pada saat baca Al-Fatihah nggih. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah qala hamidani abdi, hambaku memujiku, ya. Hamidani abdi, karena memang ungkapan yang harus ada, yang harus kita pakamkan dalam hati kita sebagai konstitusi tertinggi dalam Islam itu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bentuknya di sini alhamdulillahi rabbil alamin, bentuknya kalau dalam ilmu balaghah itu namanya kalam khobar. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pujian itu hanya untuk Allah, baik itu bagi orang yang semua orang, ya, bahkan indal alamina, semua orang di muka bumi ini, yang kafir mengakui atau tidak, tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika kita melafalkan dengan kalam khobar tadi, kalam khobar itu kalimat berita, alhamdulillahi rabbil alamin, itu sama dengan misalnya Pak Budi itu orang baik. Misalnya kita mengatakan Pak Budi itu orang baik, berbeda dengan saya mengatakan Pak Budi itu orang baik. Itu ada unsur subjektifnya. Kalau Pak Budi orang baik, itu namanya kalam khobar, itu kalimat berita. Maka itu secara umum, kalau misalnya ada orang lain ngomong Pak Budi jelek, maka salah. Kalau misalnya hanya berdasarkan saya mengatakan Pak Budi itu, saya memuji Pak Budi misalnya, maka kemudian itu sepihak, dan itu subjektivitasnya ada, sehingga bisa jadi ada orang lain yang menjelekkan Pak Budi. Ini logikanya seperti itu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin menggunakan redaksi bukan hamidullah, bukan saya memuji kepada Allah. Bahasanya kalau dalam bahasa Arab itu hamidullah, saya memuji kepada Allah, bukan pakai redaksi itu. Kenapa? Karena ketika menggunakan kalam insa, ya, insa namanya, hamidullah, saya memuji kepada Allah, maka pujian itu bisa saja dia hanya ketika mendapatkan nikmat, bisa saja ketika dia diberikan uang oleh tetangganya. Cuman ketika alhamdulillahi rabbil alamin, kita tidak pada saat diberi nikmat ataupun pada saat diberi nikmat, maka itu tetap menjadi kalimat yang pakem, tetap menjadi kalimat yang harus ada. Sehingga salah ketika ada orang mengatakan oh pujian itu tidak untuk Allah saja, salah. Itu bedanya kenapa Al-Quran menggunakan kalam khobar. Al-Quran dalam alhamdulillahi rabbil alamin itu menggunakan kalimat berita, jadi bukan hamidullah. Jadi sekali lagi, kalau misalnya saya memuji kepada Allah, atau misalnya saya memuji kepada Pak RT misalnya, bisa saja kan Pak RT karena telah memberikan dia uang gitu kan, artinya masih sepihak. Cuman kalau dirubah, Pak RT itu orang baik misalnya,
itu beda lagi. Jadi diksi itu memang pentingnya. Itulah luar biasanya Al-Quran. Diksinya itu betul-betul luar biasa, yang memang tidak akan mampu orang itu menyamai. Makanya dalam Al-Baqarah itu dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan, fa'tu, jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli, maka datangkan surat yang sama. Maka kata Allah bagaimana? Fa'tu bi suratin mithli fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak semuanya kalau kalian memang benar mampu. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walan taf'alu, dan tidak akan pernah sanggup. Jadi bukan hanya tidak akan sanggup, akan tapi tidak akan pernah sanggup. Maka luar biasa. Inilah adalah ijazul Quran itu seperti itu. Bahkan seperti Musailamah Al-Kadzdzab itu ketika menyusun menyaingi Al-Quran itu tidak mampu. Ada beberapa semacam ayat, akan tapi itu bukan ayat karangannya Musailamah Al-Kadzdzab saja, akan tapi maknanya salbut, maknanya ya tidak bermakna karena bukan kalamullah. Kalau Al-Quran itu memang kalamullah ya. Jadi para jamaah salat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Kemudian wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim faqala athna alayya abdi. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, kemudian aku berkata athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Muji ngelem gitu ya, ngelem itu bedanya. Alhamdu itu memuji, sana itu ngelem gitu ya. Kemudian wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ditambah wa fawwada ilayya abdi, dan kemudian mereka juga pasrah urusannya kepadaku. Jadi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kemudian ayat yang ketiga tadi dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu adalah nisfun, sebagian yang pertama, bagian pertama, yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Penghubungnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kemudian setelah itu penghubungnya baru berpindah kepada yang berhubungan dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, sehingga dikatakan wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah faqala hadza li 'abdi, dan bagian ini adalah untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'alah, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Jadi Al-Fatihah itu ada kemudian bahasanya komunikasi antara Allah dan hambanya. Ayat yang pertama 1, 2, 3 itu untuk Allah, kemudian yang keempat sebagai penghubung Allah dan hambanya, kemudian 5, 6, 7 itu sebagai ayat yang terkhusus untuk kita sebagai hamba. Kenapa untuk kita ya? Karena redaksinya, isinya kan ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kami jalan-jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nah ini sekali lagi ini juga menjadi dalil ya. Jadi sudah kita istimbat Al-Fatihah itu sudah bisa mengambil berapa dalil bahwa kita itu boleh berdalil
apa namanya, sebagai ruqyah. Jadi Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Kemudian dengan Al-Fatihah juga itu juga sebagai dalil bahwa dalam ruqyah itu kita boleh meminta upah. Kemudian salah satu dalil lagi bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Allah itu tidak menyebutkan siroti atau sirotokah, akan tapi ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan orang yang telah engkau berikan nikmat, bukan jalanmu, bukan sirotokah. Kalau kita itu kan tidak mampu ketika jalan Allah itu kan tidak mampu langsung gitu ya, kita butuh wasilah. Yang namanya wasilah itu mana? Alladzi an'amta alaihim tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang diberi nikmat tadi? Maka kemudian ini juga menjadi dalil bahwa penting bagi kita itu untuk bersanad. Penting bagi kita itu untuk punya tendensi keilmuan, pijakan keilmuan. Misalnya saya berguru kepada ini, berguru kepada itu dan seterusnya. Itu namanya sanad. Sama siratal ladzina an'amta alaihim. Maka petunjuk itu butuh sanad juga. Bukan karena kemudian terkadang kan gini ya. Terkadang ada orang kemudian menyalahpahami hadis. Kalau hadis Rasulullah SAW itu tidak akan pernah salah. Yang salah itu yang perlu dipertanyakan penyampainya. Apakah yang menyampaikan salah, rawinya bagaimana dan seterusnya. Maka ini perlu kredibilitas tinggi. Sehingga sekali lagi ini juga menjadi dasar hukum bahwa kita itu perlu bersanad dalam keilmuan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu doa ya, doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau meminta pertolongan. Karena memang normalnya pertolongan kepada Allah itu juga dengan zikir. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong kalian dengan sabar. Sabar itu sebagai wasilah kita itu minta pertolongan kepada Allah. Njaluk tolong gak sabar, gak entuk. Wassalat dan juga salat. Jadi salat itu juga sebagai wasilah kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita punya banyak kebutuhan, salat yang rajin. Maksudnya yang rajin itu yang 5 waktu ya tetap enggak perlu nambah 6 waktu, enggak. Kita tambahi salat-salat yang lain, salat hajat, salat duha, kemudian salat macam-macam. Dan tidak perlu sholat istisqa kalau sekarang. Kenapa? Karena sudah mulai penghujan. Para hadir jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit kita masih belum masuk kepada konten alhamdulillahirabbil alamin, kemudian maknanya seperti apa. Kita hanya masih fokus kepada istilah dengan Fatihah ya. Maka sebelum saya lanjut, saya berikan opsi kepada para jamaah, barangkali ada hal yang kemudian ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan topik pagi hari ini ataupun dengan topik-topik yang lain, monggo diperkenankan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Pada pagi hari ini saya berbahagia ya, karena alhamdulillah setiap minggu lalu atau 1 bulan yang lalu saya hadir di sini. Kemudian pada pagi hari ini hadir, alhamdulillah jamaah ini semakin banyak. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita ini adalah orang-orang baik. Jadi saya bahagia berkumpul dengan para panjenengan semua, karena pagi hari ini saya lihat sudah banyak itu ya, mulai banyak. Ya banyaknya orang sholat subuh ya seperti ini sudah ya, tidak mungkin sampai 10 saf gitu ya. Ki benyaan setedung kalau subuh itu ya. Maka kita ini termasuk ibadatul akhyar ya, ibadahnya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu kan ibadahnya bukan karena takut kepada Allah, bukan berharap surga, akan tapi ibadah karena kita malu kepada Allah sebagai seorang hamba, karena kita bersyukur kepada Allah atas semua yang telah diberikan. Maka ini ibadatul akhyar. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Monggo Bapak. Oke, monggo. Berdiri saja, tidak apa-apa. Nah, yang...
dilipat gandakan juga ya. Oh, okay. Oh gitu. Dua tujuh gitu ya. Oh nggih. Nggih sami-sami. Baik, ada pertanyaan, apakah pahala sholat berjamaah yang 27 itu akumulasi? Apakah kemudian semuanya itu 27, baik itu panjang, pendek, atau misalnya bacaan-bacaan kita itu apakah semuanya? Jadi gini ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi isrina wisab'ah was isrina darajatan. Jadi sholat apa namanya jamaah itu lebih utama dari sholat biasa, itu 70 derajat. Jadi misalnya pahalanya Al-Fatihah 1, maka kemudian dapatnya 27. Semua yang ada dalam sholat itu dilipat gandakan. Belum lagi fadilahnya kita bersama. Jadi pahalanya itu 27, itu bahkan wa yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah itu sebetulnya standarnya memang 27, akan tapi setiap orang itu beda kadarnya gitu kan. Ada yang khusyuk. Nah, ini enaknya sholat bareng-bareng gitu ya. Meskipun khusyuk, tidak khusyuk, semuanya dapat 27 karena keberkahan dari jamaah-jamaah tadi. Baik khusyuk, ngerti atau orang maknai yang dibaca, itu tetap 27 rakaat, bahkan lebih. Misalnya bagaimana? Maksudnya secara standar iya 27 rakaat, derajatnya, pahalanya bagaimana? Tergantung bacaan kita. Kalau misalnya baca Al-Kautsar kan pendek suratnya. Kalau baca Sabbihisma maka kemudian ya pahalanya panjang. Kenapa? Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu berdasarkan upaya yang kita lakukan. Kalau bacanya banyak ya pahalanya banyak nanti. Derajatnya tetap 27. Cuman nilainya itu berbeda. Jadi tetap derajat 20, nilainya yang berbeda. Kalau misalnya bacaannya panjang, cuman panjang yo jangan terlalu panjang. Ngimami subuh kok maca surat Al-Baqarah setelah salam, jamaknya ndak ada, ngilang semua. Maka yang diprotes itu, yang ditegur oleh baginda Rasulullah itu orang yang melama-lamakan sholat. Kalau yang menyingkat-nyingkatkan sholat itu tidak ada teguran dari Rasulullah. Jadi seperti kita sekarang itu kan sholat semenit 2 rakaat itu kan selesai. Jadi itu aman gitu, tidak dapat teguran dari Rasulullah. Yang dapat teguran itu yang memanjang-manjangkan sholat sampai makmumnya geringgingan, kata beliau tadi. Jadi kalau misalnya imam, cuman gini ya, ini perlu dipertegas, buat jamaah itu senyaman mungkin. Imam itu pasti tahu mana yang panjang, cuman biasanya yang dibaca-baca itu yang surat-surat di juz amma itu biasanya pendek-pendek ya, masih pendek, relatif pendek. Cuman kalau pas baca Ar-Rahman, Al-Mulku misalnya panjang itu ya, hilang jamaahnya nanti. Bahkan pernah kejadian itu, ada orang jamaah sholat jamaah sholat berjamaah belum selesai mufarokoh. Jadi mufarokoh dalam sholat itu sebelum diajarkan baginda Rasulullah SAW itu sudah dilakukan. Cuman Rasulullah membolehkan. Sampai si imam tadi itu sambat matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia meninggalkan sholat, berarti dia munafik. Akhirnya dipanggil juga, kenapa engkau meninggalkan mufarokoh sholat? Ya karena sholat imamnya terlalu panjang wahai Rasulullah, sedangkan saya itu sebagai pekerja yang harus menarik hewan-hewan ternak kami untuk kembali ke kandangnya sebelum malam, khawatir kemudian, jadi tidak boleh memanjangkan. Sehingga ya bukan ini yang salah, berarti imamnya yang salah, jangan manjang-manjangkan gitu ya. Jadi panjang itu proporsional, jangan sampai tidak proporsional sehingga mengganggu, kecuali memang rodina, makmumnya itu ridho dengan tatwilil imam, dengan panjangnya ketika imam itu memanjangkan bacaan. Ketika ridho tidak apa-apa. Misalnya semua jamaah Al-Falah, meskipun si imam tadi mau baca Al-Baqarah ridho, itu ya tidak apa-apa. Kalau ada yang tidak ridho jangan sampai gitu ya. Minimal ya seperti sabbahalillah atau
apa sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya yang medium lah ya, jangan terlalu panjang, karena yang panjang-panjang itu ada teguran, yang pendek aman gitu. Bahkan Sayyidina Umar itu sholatnya itu lebih cepat daripada sholatnya Abu Bakar. Kenapa? Ternyata alasannya, aku lagi gak cepat, engkau setan itu sampai punya kesempatan untuk masuk kepada saya untuk mengganggu, sehingga sholat saya percepat gitu ya. Jadi sholat cepat itu juga ada dalilnya ya, cuman jangan membayangkan cepatnya Sayyidina Umar itu seperti apa, jangan membayangkan itu. Mensantan Sayyidina Umar pasti beda dengan banternya kita dalam saat sholat. Kalau kita itu apalagi pada saat sholat taraweh itu kayak dikejar macan gitu ya, apalagi itu ya. Jadi perlu itu ya. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan tadi, semuanya itu derajatnya afdalu bisa bi isrin wa sab'in wa isrin, 20 derajat. Adapun kadarnya, jadi tingkatannya itu 27, artinya orang itu mulia, sama-sama kiai, sama-sama ulama, ilmunya itu kan pasti beda. Jadi tergantung bacaannya. Karena al ajru bi qadrit ta'at, pahala itu berdasarkan apa yang kita upayakan. Bi qadri ma tata'anna tunalu ma tatamanna. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan yang seperti ini. Dan saya mohon juga ajak saudara kita, masyarakat kita, ayo ngaji, karena kita jadikan ngaji itu sebagai tradisi. Ayo ngaji, pagi ngaji, kita banyak. Kita itu silaturahim, pada pagi hari ini silaturahim ya, juga ya bukan ngarep berkatnya gitu, paling tidak kita mendapatkan air gitu ya, itu rizqum minallah. Maka kemudian kita ajak saudara kita, keluarga kita, ketika ada kajian-kajian seperti ini, ganjaran itu ojo dideweni gitu ya, harus dibagi-bagi, jangan monopoli ganjaran jak monopoli, harus bagi-bagi. Bagaimana caranya? Kita ajak keluarga kita, tetangga kita, di samping kita itu ajak ya, pelan-pelan, jak sambil mok-ngamok ngajak buru dikit. Fabima rahmati minallah lintalahum fa in kunta faddan ghalidhal qalbi la yanfaddu min haulik. Jadi harus dengan belas kasih, dengan rahmat, dengan enteng gitu ya, ngajak. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, memberikan keberkahan bagi kita, memberikan ketenangan bagi kita, dan kita tetap sehat sampai kita bisa bertemu kembali. Dan tetap ini yang penting, semoga kita ditakdir menjadi orang-orang yang istiqomah dan pada akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dulu sebelum salam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.